Setelah kita spray, kulit itu paling halus sekali. Betul halus, baru apa dia kayak buat kulit lebih shiny itu. Iya. Iya, langsung kayak bling-bling gitu. Kita mau berbicara seputar skincare untuk kaum Pria, Adam. atau kaum pria. Nah, menurut Irwan, penting tidak sih laki-laki itu merawat diri? Penting. Kenapa penting? Misalnya kan kalau kebanyakan cowok pada umumnya itu hanya facial wash, kemudian sisir, minyak rambut, selesai. Tidak pakai moisturizer, sunblock. Nah, kalau kamu? Tapi kan kalau kita bicara tentang skincare ini kan berarti kalau skincare skincare kan skin artinya kulit, care artinya merawat kulit. Care sebenarnya bukan peduli. Kan merawat tuh. Oh, merawat kulit. Skincare itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi facial wash itu kan sudah termasuk skincare, kita merawat kulit. Tapi kan sekarang itu banyak laki-laki ada MS Glow Man, yang di dalamnya MS Glow Man itu kan ada apa namanya, dia punya krim-krim, ada dia punya apa itu yang kayak serum, kemudian ada toner. Lagi spraynya itu kalau satu paket kan dapat itu semua. Saya pernah beli soalnya karena temannya saya itu dia marketing. Iya. Orang bank. Dan saya rasa sekarang itu laki-laki jadi pakai skincare itu mungkin menurut saya karena kebutuhan. Oke, ini jawabnya kan secara general. Nah, menurut Irwan pribadi, pakai tidak sih serum, toner, dan teman-temannya itu? Kalau menurut saya pribadi tuh, kalau saya ditanya pribadi, pakai tidak? Pakai tidak. Iya. Agak ribet sebenarnya barang itu. Ribetnya? Karena saya kan pernah beli, dan saya pernah saya pernah coba, dan ternyata itu ribet sekali. Ada ininya nih, dan laki-laki itu sebenarnya tidak suka yang ribet-ribet seperti itu. Saya pernah ada produk satu namanya Airtos. Tahu Airtos? Yang cuma di scrub di wajah itu. Iya. Tapi saya tidak pernah beli Airtos sih. Cuma menurut saya skincare kayak gitu yang itu bagus, karena laki-laki itu tidak mau ribet. Bahkan misalnya kalau ini body wash itu bisa sekalian dengan sampo, itu laki-laki mending pakai yang kayak gitu, kayak merek ini Alfarul kah yang punyanya Deddy Kobuser itu kan body langsung dengan ini sampo. Ya menurut saya itu. Oke, berarti sehari-hari nggak pakai sunblock, nggak takut kulitnya terbakar atau kan biasanya kalau orang tidak pakai sunblock secara rutin itu nanti biasanya tuh terlihat lebih tua dari umurnya. Itu katanya orang-orang. Tidak pernah sih, saya tidak pernah pakai sunblock selama ini. Okay. Bahkan kan ada tuh yang pernah saya beli di skincare itu. Ada sunblock yang setting spray-nya itu. Saya nggak pernah pakai karena apa? Nggak berubah? Bukan nggak berubah. Tidak berubah. Cuma saya tidak suka saja, karena saya pernah semprot tapi kayak gini lagi-lagi, apa ini? Jadi saya nggak pernah pakai lagi setelah itu. Masih ada di rumah. Saya pernah pakai serumnya masih banyak, juga krimnya. Yang saya suka dari produk MS Glow Man, krimnya itu baunya seperti kopi. Oh begitu. Oh ini for your information Irwan, kalau misalnya kayak serum, toner, kalau nggak kepake dibuang atau digunakan di tempat lain? Apa ini maksudnya? Itu kan yang misalnya kita kan pakai skincare, terus kayak macam serumnya, krimnya kita nggak habiskan begitu. Untuk laki-laki, untuk saya tuh. Untuk saya. Dibuangkah atau jadi pajangan saja atau kadang-kadang karena mau bazir ya kadang-kadang saya pakai kalau mau pakai, kalau tidak ya sudah ditaruh saja. Itu saya beli sudah lama sekali. Hampir ada hampir 1 tahun mungkin apa itu. Sudah lama sekali. Mungkin suka daluarsa takutnya mungkin. Dia nggak pernah cek. Oke, nanti kedepannya kalau beli skincare lagi misalnya tidak habis, itu bisa dipakai mungkin di daerah sikut. Oh gitu. Kemudian daerah kaki. Saya tidak tahu kalau itu. Supaya
kan kaki juga harus dirawat. Tapi kan kalau kaki itu saya punya biasanya pakai Vaseline itu. Oh, kira Kalpanax. Bukan. Yang untuk pecah-pecahkan Vaseline itu. Heeh. Untuk biasanya kan cewek untuk bibir tuh, Iya. lembab. Kalau saya untuk kaki. Karena kaki pecah-pecah. Tapi produk yang menurut saya yang bagus karena saya sudah pernah pakai Pond's Iya. Man, kemudian Garnier Men, Oke. terus saya juga pernah pakai MS Glow Men itu. Iya. Di antara semua produk yang paling bagus MS Glow Men yang cocok. Oke. Karena kalau Garnier itu saya sering pakai, pasti Timbul jerawatnya timbul. Jerawat. Kenapa itu? Lagi puber kah? Tidak tahu kenapa Mungkin dia terlalu begitu scrubnya. Oke, mungkin dia terlalu aktif di kulit Iya. Anda. Kalau Pond's tuh Pond's Man ada tuh Pond's Man kalau nggak salah. Ada Pond's Man. Kalau Pond's Man itu saya pakai itu dia kayak buat kulit bagaimana ada ininya macam kaku gitu tiba habis dipakai tuh kaku. Tapi kalau MS Glow Man biasa kayak saya pakai produknya facial washnya. Iya. Setelah facial wash saya pakai itu kayak saya tidak rasa habis cuci muka. Dia segar tapi dia tidak buat kulit itu jadi kaku, tidak. Oke. Kalau ngomong-ngomong soal skincare ini kan, skincare ini kan ada produk-produk yang dulu tuh saya pernah ditawarin yang setelah dipakai itu langsung putih. Oh Tapi iya. memang betul dia setelah pakai itu langsung dia putih betul. Macam ngefek begitu setelah Tapi kan pakai ini sekali. kayak white cast, Iya. kayak macam abu-abu begitu mukanya. Kayak macam memang langsung kelihatan lebih cerah, tapi kan kayak abu-abu kulitnya kayak Iya. bagaimana ya, kayak misalnya kayak Tapi- pokoknya kayak abu-abu Tapi lah. kau pernah pakai, pernah beli? Pernah Pernah pakai? ini juga korban iklan. Oh. Ada itu yang Hembody Korea. Hmm. Di iklannya itu mungkin karena orangnya sudah putih, jadi satu kali swab dia itu langsung putih. Nah pas kita dicoba, nah kita kan punya kulit sawo matang. Hasilnya beda. Hasilnya beda. Dia Jadi korban iklan. tapi saya pernah lihat tuh ya ada laki-laki Thailand itu dia pakai produk kayak gitu memang putih tapi putihnya kayak putih pucat putihnya tuh merata tapi putihnya putih pucat Tapi nanti biasanya yang timbul itu kulitnya kayak kemerahan. ya kalau di bawah sinar matahari biasanya. Terus iritasi kayak terkupas begitu. Iya Iya. itu sudah tapi juga saya pernah teman cewek Iya. dia buat ini hand body racikan serius saya lihat ini Aduh. hand body racikan Oke, kebetulan saya dengan Irwan ini satu angkatan kuliah, jadi tahu sekali. Body racikan itu waktu itu di tahun 2013 tuh. pokoknya Pokoknya pas kita kuliah, itu lagi booming-boomingnya hembody racikan. Entah itu yang racik itu dokter kah, apoteker kah. Pokoknya kalau yang ada kata-kata hembody racikan, oh itu paling laris. paling laris Mau harganya misalnya 200 mili 250.000 itu laris kalau ada kata-kata racikan. racikan lah Iya. Iya. Iya itu pernah booming pas kuliah. itu ini sih kalau menurut saya kesadaran orang tentang bahayanya kosmetik saat itu belum terlalu sadar seperti saat ini. Belum banyak review-review. Jadi orang-orang tuh belum terlalu mengerti lah tentang produk-produk yang sehat. Iya, dan juga mungkin ini definisi cantik dulu itu mungkin putih. Bersih. Kalau sekarang kan rules orang cantik itu kan sudah banyak kan. Yang penting kayak kulitnya sehat, tidak kering, glowing dan lain sebagainya. Itu sih saya juga makanya itu dulu Hembody racikan. Coba cerita pengalamannya dulu hembody racikan. Saya punya teman itu ya. Bikin hembody racikan dan saya di situ disuruh beli bahan-bahannya. Bahan-bahannya lihat dari YouTube. Iya, Wan, kok titip ini kah? Oke, saya belikan. Oke, sudah. Ini untuk apa dia jadikan satu? Ada hand body, terus ada apa lagi? Biasanya tuh hand body, kemudian foundation. Ini supaya warnanya kayak terlihat lebih racik. Susu beruang. Iya, susu beruang. Saya bilang ini susu beruang gue campur dengan hand body. Iya. Setelah itu apa? Saya pikir mau dimasak. Dimasak di atas panci. Baru saya punya teman punya panci. Ini saya tidak sebut namanya, nanti tidak malu. Baru saya teman dia punya panci itu panci yang biasanya Tom pakai untuk rebus mie. Iya. Jadi setelah dia cuci, Tom rebus mie di situ. Aduh, hembody racikan.
Jadi itu boomingnya body racikan. Iya, booming. Terus Tapi tahun-tahun itu kan belanja online itu lagi ini naik daunnya. Pokoknya hand body racikan tapi naik ini daun. ya maksudnya apa ya? Mereka pakai itu dan saya lihat saya teman pakai itu kayak Tidak ada tidak perubahan. perubahan. Kayak malah kayak ya apa ya, biasa saja. Mungkin dia raciknya kurang bagus. Tapi betul dia pakai begini 1 minggu gini, saya tanya baru sudah ada perubahan. Nah, ada kawan Sepertinya saya tahu Udah, orangnya siapa. coba kau ini lagi apa namanya, coba kau lihat di YouTube lagi. Sudahkah ini takarannya sesuai ya, berarti dia tipe kau ini di YouTube ini. Berarti Ada. guys, waktu itu yang hand body racikan yang beredar di kampus nih, pekerjanya ada di sebelah ini. Tapi itu sudah lucu. Aduh, iya hand body racikan. Pokoknya itu zaman itu tuh hand body racikan tuh naik daun. Tapi sekarang saya kan pernah tinggal di Jakarta juga, pernah tidak lama sih. Di Malang. Maksudnya, saya Ini tinggalnya di merendah Malang. untuk meroket. Ya, saya pernah tinggal di Malang dan juga saya lihat di sana itu apa ya, laki-laki sekarang mereka pakai skincare di kota-kota besar terutama itu adalah hal yang biasa. Iya. Saya lihat mereka pakai skincare biasa, perawatan biasa, sudah jadi hal yang biasa. Makanya pakai apa produk apa, MS Glow Men, ya sudah. MS Glow. MS Glow Men yang pada saat itu masih dia sudah lagi naik daun. Sekarang kan katanya sahamnya lagi turun MS Glow Men. Oke, kemudian kalau body care itu yang hand body racikan tadi. Kan kan ada jenisnya lagi. Bukan merek. Body care itu kan ada jenisnya lagi kayak Saya nggak pakai yang lain sih. hand body saja, tidak body butter. Hand body juga saya nggak pernah pakai. Kemudian ada lagi tuh yang gel itu. Saya pakai hand body itu Marina, tapi hand body saya hand body Marina. pakai untuk di kaki. Katanya tadi Vaseline. Iya, Vaseline dan Marina. Tidak, saya ini kebiasaannya saya. Ya. Kalau dari luar itu biasanya sebelum tidur cuci kaki, cuci tangan, cuci muka. Itu biasa. Cuci kaki minimal sekali tuh cuci kaki. Ya kalau saya lagi malas itu ya sudah pakai hand body di kaki, sudah terus bisa. Karena kalau dari luar kalau tidak cuci kaki itu kayak rasa gimana? Kaki badibu baru masuk di atas tempat tidur tuh rasa kayak pasir. Iya. Macam tara bisa tidur kah, tara nyenyak. Baru ini kalau misalnya di tas 3 barang apa yang paling tidak boleh ketinggalan? 3 ini personal care. Pertama, apa? Saya yang pertama sekali minyak rambut. Pakai apa? Saya pakai Gatsby wax. Minyak rambut yang tidak boleh. Terus kemudian kedua adalah parfum. Iya, parfum. Saya suka wangi itu saya suka. Yang ketiga, parfumnya merek apa? Malaikat Subuh. Enggak, itu terlalu saya tidak suka parfum yang terlalu tajam. Iya. Karena apa? Saya takutnya kalau ada orang yang tidak suka parfum yang tajam, baunya menyengat. Baunya menyengat bisa bikin orang pusing. Iya, Ya memang kitanya enak tapi orangnya kan kasihan toh. Jadi kadang saya lebih senang yang soft baunya. Saya pilih yang soft itu, saya pakainya sekarang adalah Bakarat. Bakarat yang mana? Bakarat versi KW. Bakarat yang apa? Mili atau Bakarat yang ori? Bakarat versi KW. Yang mili. Bakarat itu Bakarat versi KW. Itu baunya bagaimana? Experience baunya tuh bagaimana? Baunya manis. Itu kan dari apa ya? Kalau tidak salah Bakarat itu dari bangkai apa gitu? Bangkai paus kah? Bukan bangkai paus ini, apa kasturi kan? Ut kah, yang ut itu bukan? Kurang tahu. Iya, pokoknya baunya soft dan manis. Tapi dia unisex sih. Unisex. Iya. Unisex itunya apa namanya? Baunya. Parfumnya. Oke, terus parfum minyak rambut yang terakhir. Minyak rambut dan yang terakhir sekali yang karena ini lagi puasa jadi saya nggak pernah bawa sih. Apa?
itu adalah ini. Buat Pokoknya apa? pasta gigi dengan sikat gigi. Oh, kirain apa buat kasih merah bibir. Tidak lah. Nah, Saya biasanya tuh episode dengan sikat gigi itu kenapa saya sering bawa kalau saya tidak sempat pulang. Nah itu saya gosok gigi. Karena terenak sekali tuh mau ketemu orang baru mulut bau. itu lagi bau naga itu biasanya. Biasanya. Apalagi tuh tinggal di orang yang misalnya kita bermalam di orang itu pagi-pagi Ya. bicara sama orang Hah. baru tuh belum gosok gigi. Hah. Saya tidak bisa. Saya kalau bicara sama orang baru saya belum gosok gigi itu biasanya saya agak merunduk sedikit. Nah, itu kita tidak pede. Jadi Oke. kadang saya tuh ya itu barang yang ada di dalam tas. Oh, itu kan ini. Tadi kan kita bahas skincare yang buatan istilahnya itu ini Made in Indo. ilmiah. Kak ilmiah apa? Tidak alami. Ya. Pernah tidak pakai skincare atau pokoknya yang personal care tapi yang ini alami. Kayak misalnya pakai minyak kelapa, Oh, saya pernah pakai kemudian pakai yang minyak kemiri sih. iya, minyak Di kemiri. kepala. Itu bukan skincare. Iya, masuk di skincare kan Minyak- kulit kepala tuh. Oh iya, kalau minyak kepala pernah saya pakai Minyak kepala, minyak minyak kemiri. kemiri di kepala. Tapi juga dia produk ini UKM sih, dia produk. UMKM. Tapi kan sudah dalam kemasan, Iya, bukan dia dalam kemasan. belum. Tapi dia dalam kemasan. Kenapa laki-laki tuh kayak kurang tertarik menikmati apa proses skincare? Karena ribet. Ribet saja, tidak ribet kok. Ribet. Kalau maskeran pernah tidak? Maskeran pernah. Pakai yang apa? Yang alami kayak apa? Blender tomat pakai di Ya, muka? enggak. Saya tidak pernah sampai kayak gitu sih. Siapa tahu? Karena saya itu kalau pakai masker. Masker. Kalau pakai masker tuh yang warna hitam itu yang tarik-tarik komedo Oh, itu saya yang paling apa? senang. Yang dulu booming juga pas kuliah itu. Tapi kan sebenarnya tidak boleh tuh karena Iya. membuka pori-pori kan. Yang katanya kalau dibuka langsung putih, ganteng. Iya, tidak, dia punya apa yang ini komedo-komedo Iya, kan tertarik komedo-komedonya terang. Ternyata itu ini toh tidak ada label apa? semua. Label halalnya. Iya, label SNI apa namanya? BPOM-nya. BPOM-nya belum ada. Tapi saya suka pakai. Tapi itu iya, Dulu beredar dulu. Karena apa? Karena pas abis pakai gitu langsung tuh lihat putih-putih kayak tong senang gitu. Tong punya kotoran semua terangkat. Padahal itu hanya kayak halusinasi. Yang terangkat itu kayak mungkin debu-debu saja itu, tapi kita ini ekspektasinya itu komedo. Jadi itu kayak rasa kepuasan sendiri kalau kita lihat barang kayak gitu. Jadi Pernah tidak ikut ini MLM skincare? MLM skincare tidak pernah. Seperti yang beredar di kuliah dulu paling booming Oriflame. Oriflame. Teman saya ada tuh. Member Oriflame. member Pokoknya- Oriflame dan dia dari membernya itu dia dapat barang-barang ada di sana. Dan cara rekrutnya itu ekstrim sekali. Dia dapat apa namanya? Tas, Iya. dapat parfum Ah, dan kayaknya dia dapat reward berupa uang juga kalau tidak salah. iya. Karena dia punya penjualan kan lumayan. Iya. Terus kan waktu itu pernah juga di apa era kita kuliah tuh ada skincare yang baru-baru masuk di Manokwari. Pernah pergi tidak perawatan Mana? di tempat skincare yang ada tuh di salah satu rumah sakit. Oh, terpernah. Satu terpernah pergi ke tempat-tempat skincare ke dokter gitu terpernah. Oke, kenapa alasannya? Mahal. Karena kan pasti buang uang. Kan nanti kalau hasilnya bagus kan itu kan menyenangkan diri sendiri. Yang menyenangkan diri sendiri tapi apa namanya? Kalau kita tuh laki-laki ya, kalau menurut saya tidak semua laki-laki mungkin ya. Ya kalau saya sih simpel-simpel saja. Ya kalau sudah ada sabun muka itu cukup sudah untuk mewakili skincare ke dokter. Ribet. Pertama apa? Ya. Tong harus atur waktu. Oke. Kemudian kedua pasti anggaran keluar. Kemudian ketiga kan ya toh biaya kan lumayan itu. Iya. Saya punya teman tuh ada satu yang dulu dia Oh ya. tukang pergi ke dokter untuk Iya. skincare itu. Saya teman. Iya.
Dan itu kan dia bilang setiap kali dia pergi ya lumayan lah, kalau satu kali berjumpa dengan dokter 500 atau 300 ribu kan. Itu dalam sebulan 3 kali kan sudah jadi uang kos tuh. Iya betul sekali, kos 1 bulan. Satu bulan. Baru ini kos yang ini sudah ada kamar mandi dalam dan ruang tamu, bukan yang ini hanya kamar saja. Walaupun misalnya saya sudah punya uang ya kayak gini, misalnya saya sudah sudah. itu juga jadi pertimbangan saya mau pergi ke sana. Lagian juga kalau bagaimana kalau seandainya saya punya gestur apa wajah yang cantik ini, kecuali sama model boleh misalnya ya toh, baru mungkin model kalau model kan ya memang mereka perawatan, satu kali perawatan saja mahal 10 juta bisa, kayak Indra Kensari itu sampai berapa ratus juta itu hanya untuk satu kali perawatan saya puluhan juta. Itu lagi. Oke. Kan sekarang juga sudah mulai nih di Manokwari tidak hanya skincare yang di rumah sakit itu saja. Sekarang kan sudah banyak skincare sekarang. Sudah kayak jamur di musim hujan, sudah tumbuh di mana-mana. Pernah tidak masuk di salah satu atau penasaran mau coba-coba begitu? Mungkin tidak dengan perawatannya tapi pengen tahu kondisi kesehatan kulitnya. Begitu. Itu kan juga penting. Saya tuh pernah masuk ke ini sih, salah satu skincare tapi di Malang. Tapi tujuannya bukan untuk skincare. Ya, apa? Untuk tusuk hidung. Rapid test. Iya, dulu. Mbaknya pikir saya skincare nih. Sabar ya Mas ya. Oke, saya sabar gini. Biasa disuruh masuk guys. Iya, jadi. Dan saya disuruh masuk, mbaknya suruh tidur, silakan Mbak. Ini saya mau tusuk hidung Mbak, bukan mau ini. Kalau gitu duduk saja sudah, padahal kalau saya nggak bilang tuh mungkin saya sudah langsung di treatment. Iya. Memang pas masa-masa pandemi tuh tempat-tempat skincare tuh juga menyediakan swab antigen. Karena kenapa pilih di tempat kecantikan? Karena biasanya harganya lebih murah daripada klinik-klinik biasa begitu, harganya biasa lebih murah. Tidak juga sih kalau yang juga. Pas tidak, kalau saya itu kenapa saya pilih di situ karena di tempat lain yang murah itu antri. dan saya sudah pergi nih di Malang nih, ada tempat satu saya pergi ke rumah sakit antrinya minta ampun. Saya pergi ke klinik biasa itu ternyata tong daftar dulu, dan saya daftar pagi, mungkin tesnya itu nanti sore. Saya bilang aduh tidak bisa, semalas. Akhirnya sudah pas pulang saya lihat di dekat situ ada klinik untuk skincare itu, terus di depan ada tulis bacaan melayani rapid swab antigen gitu. Terus sudah saya daftar di situ. Saya tanya mbaknya antri kah? Enggak. Terus sudah saya masuk. Dan Mas harus daftar dulu. Oke, saya daftar, dibuatkan kartu guys. member kartu member. Kalau sudah 3 kali treatment biasa dapat korting. Iya kah? Pokoknya gitu. Jadi saya masuk. Jadi saya daftar, saya tunggu dulu, dipersiapkan guys. Dia pikir saya mau itu. Dan mbaknya persilakan saya masuk, langsung disuruh tidur. Saya bilang mbak saya mau ini. Jadi saya duduk saja. Dokternya datang, dokternya tanya-tanya, terus saya ditusuk. Percaya tidak kalau kita rajin menggunakan skincare itu kulitnya kita itu bukannya dia lebih bagus, tapi dia kayak lebih menipis begitu, kayak jadi macam kemerahan. Itu tergantung produknya mungkin tergantung produk. Saya bukan ahli kulit. Menurut ini Irwan, dari mengamati orang-orang yang rajin pakai skincare, kan ada toh kita punya teman yang mendadak gitu dia putih sekali. Padahal itu maksudnya istilahnya kulitnya tuh sudah bagus, tapi kayak macam mungkin dia pengen lebih putih kayak cewek-cewek Korea. Jadi kayak macam kita lihatnya tuh bukannya putih tapi kayak merah begitu. Kayak pernah lihat nggak? Apa kayak kulit merah? Iya, pernah. Saya punya tetangga juga begitu. Tapi itu bahaya loh. Iya, bahayanya karena kalau dia pakai merkuri. Dia kanker tuh. Kalau sebenarnya bahan. Tapi sekarang tuh banyak produk-produk kecantikan itu yang mereka menghindari ini.
sekarang banyak kok skincare yang healthy, yang sehat, yang vegan. Iya. Istilahnya apa vegan? Istilahnya sekarang tuh vegan, kemudian vegetarian. Vegan tuh vegetarian. Bukan kayak vegan hanya dari tumbuh-tumbuhan, iya, tidak dari ini. Iya, vegan. Jadi lebih aman tuh. Terus sekarang banyak skincare, bahkan ini kayak siapa penyanyi Tompi itu kan dia punya skincare sendiri juga. Iya. Gyut itu dari bahasa Aceh. Banyak. Ada juga dokter siapa tuh yang dia punya Athena kah? Ya, Richard Lee. Dia juga punya, dan itu sudah dicampur-campur itu. Saya saja tidak berani mau pakai, misalnya kalau saya sudah pakai MS Glow tuh. Ya. Terus misalnya saya pakai Garnier untuk face washnya tuh. Terus nanti saya campur misalnya dengan dia punya toner itu. Aduh, tidak berani. Oh, kalau saya tuh cocoknya tuh begini, facial washnya Hada Labo. Terus dia punya tahu retinol? Tidak tahu. Hada Labo juga saya tahu. Hada Labo itu produk Jepang. Oh, tidak tahu. Itu dia bagus sekali buat kayak, kan saya punya skin type itu acne prone, kemudian oily, berminyak. Acne itu buat apa sebenarnya? Acne itu jerawat. Oh. Acne. Beda dengan toner. Acne itu jerawat. Toner itu buat ini yang toner itu persiapan kulit kalau mau pakai skincare berikutnya. Kan misalnya nih kita habis cuci muka toh, kemudian kita pakai toner. Toner itu kayak dia buka kita punya pori-pori buat menyerap ini skincare berikutnya begitu. Kayak macam serum, essence itu akan lebih bekerja dengan bagus, dengan giat kalau habis facial wash itu pakai toner dulu. Kayak dia buka jalannya begitu. Bukannya kita face wash dulu, setelah face wash abis itu kita pakai toner itu kan. Habis pakai toner kan biasanya mereka pakai apa, cream day atau cream night. Tidak langsung apa? Day cream, night cream tidak. Terus, ada yang namanya essence. Tapi kalau yang MS Glow Men tuh cuma itu aja produknya. Tapi kalau yang untuk step aja. Kalau yang untuk perempuannya udah lebih banyak berarti. Banyak. Lagi-lagi itu kan yang saya pernah beli dan saya pernah dapat pertama face wash, setelah face wash itu nanti pakai toner. Toner habis itu day cream, day night, day itu jadi satu, cream day cream night itu jadi satu. Tidak macam dipisah. Kalau yang perempuan kan night cream itu yang warnanya putih, kemudian yang warnanya agak kayak kuning langsat itu yang day. Iya. Kalau laki-laki itu satu itu ya bisa untuk cream night and cream day. Terus terakhir itu ada spray untuk itulah sunblock apa. Sunblocknya bentuknya spray. Spray. Dan spraynya itu kalau kita pakai, makanya saya tidak suka itu. Setelah kita spray, kulit itu paling halus sekali. Betul halus, baru apa dia kayak buat kulit lebih shiny itu. Iya. Langsung kayak bling-bling begitu baru. Oke, saya tidak pernah pakai. Lagi kayak kayak ada glitter-glitternya. Glitter gitu sebelum geli ya. Tapi itu ya. Tapi kalau saya lihat di Korea sana itu sekarang laki-laki semua sudah pakai skincare. Iya, karena kan itu sudah jadi ini kayak bukan sudah budaya. Kayak mereka kan punya budaya maskeran. Iya. Dan hampir sama kayak perempuan. Iya. Terus laki-laki di sana itu sekarang sudah tidak malu lagi. Bukan sekarang sih, dari dulu. Ini sudah tidak malu lagi bawa lip balm, pelembab pelembab ini. Bibir. Iya. Pelembab di sini. Iya. Di sini juga kan kayak bekas. Iya. Kering. Kalau kita kan kayak masih tabu tuh. Padahal sebenarnya laki-laki biasa juga perlu pelembab karena kan bibir kering, pecah. Kalau teman-teman yang di bank tuh pakai. Karena mereka ber-AC kan. Jadi kulitnya kering. Jadi mereka pakai pelembab wajah, pelembab bibir juga. Apalagi bagian teller atau customer service itu pasti. Iya, pasti. Pasti mereka pakai. Pasti itu.